Kabupaten Baru terbentuk pada tanggal 4 Juli tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi. Secara geografis, Kabupaten Baru di sebelah utara berbatasan dengan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kabupaten Baru memiliki luas wilayah 1174,72 km persegi, yang terbagi dalam 7 kecamatan yaitu, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Baru, Kecamatan Sopeng Riaja, Kecamatan Malus Setasi, Kecamatan Pujananting, dan Kecamatan Balusu, serta 15 kelurahan, dan 40 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Negeri yang berjuluk Bumi Coli Pujieh ini, mayoritas dihuni suku Bugis. Berdasarkan BPS, jumlah penduduk Kabupaten Baru pada tahun 2022, sebanyak 186.910 jiwa. Wilayah Kabupaten Baru, selain terdiri dari laut, dataran rendah, juga memiliki wilayah pegunungan yang subur, sehingga turut mempengaruhi sektor mata pencarian penduduknya, seperti sektor industri, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kerajinan, dan pariwisata. Salah satu sektor yang paling menonjol adalah sektor kelautan dan perikanan. Masyarakat Baru mayoritas beragama Islam, dan masih memegang tradisi warisan leluhur, seperti marakabola, sere api, atau menari di atas api, mandre sipulung, atau makan bersama, yang hingga kini masih dipertahankan setelah panen padi. Selain itu, salah satu komunitas masyarakat Baru yang berada di wilayah pegunungan, yakni komunitas Tobalo, atau kulit berwarna belang, yang berada di Gunung Bulu Pao, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting. Masyarakat Tobalo ini punya keunikan tersendiri, memiliki penampilan kulit yang tidak seperti masyarakat lain pada umumnya. Tak hanya itu, Kabupaten Baru memiliki banyak tempat wisata, terutama yang bernuansa alam. Panorama alam yang ada di Baru tidak diragukan lagi keindahannya. Sejumlah tempat wisata di Baru mampu memberikan kesejukan, kesegaran, dan menyenangkan para pengunjungnya. Beberapa tempat wisata di Kabupaten Baru yang cukup terkenal, seperti Celebes Canyon. Diberi nama Celebes Canyon karena tempatnya mirip dengan wisata Grand Canyon yang ada di Amerika. Kemudian, wisata Bukit Mado. Bukit ini memiliki pemandangan alam yang indah dan sejuk, sangat cocok dikunjungi yang senang mendaki. Pasalnya, tempat ini dapat dinikmati keindahan alamnya setelah melakukan pendakian. Selain itu, ada juga air terjun Waesai, disebut juga Waesai, karena letaknya di Dusun Waesai, Kecamatan Tanete Riaja. Tempat ini selalu ramai pengunjung pada saat hari libur, ataupun setelah hari raya. Ada juga Pantai Ujung Batu, yang menawarkan keindahan pasir putih yang cukup luas. Di kawasan pantai ini, Anda bisa berenang, menyelam, bermain skateboard, dan naik perahu. Selain itu, air terjun Manuba, yang memiliki tebing dengan ketinggian kurang lebih 20 meter. Pada bagian bawah tebing ini, terdapat kolam yang berwarna hijau toska. Warna toska ini dapat memberi semangat bagi seseorang yang sedang stres karena banyak masalah. Masih ada, yaitu tempat wisata bahari Pulau Dutungan. Pulau kecil ini memiliki pasir putih dengan pemandangan yang indah. Tidak perlu khawatir soal penginapan. Di Pulau Dutungan ini terdapat sejumlah villa
yang bisa disewa oleh para pengunjung. Selanjutnya yang tak kalah populer yaitu Lappalaona, merupakan tempat wisata yang menyuguhkan padang rumput atau sabana. Lappalaona yang bertajuk The Green Highland ini memiliki padang rumput yang luas, dapat memanjakan mata para pengunjung, disertai deretan gazebo yang unik untuk dijadikan latar bersuah foto. Pokoknya, Kabupaten Baru adalah salah satu bagian bumi yang banyak menawarkan keindahan dan ketenangan. Silakan Anda berkunjung. Selanjutnya, akan diuraikan sejarah Kabupaten Baru di masa lampau. Secara toponim, penamaan Baru berasal dari nama sebuah tumbuhan yang disebut aju beru, atau dalam bahasa Indonesia dinamakan pohon waru. Pada masa lampau, di wilayah Kabupaten Baru berdiri beberapa kerajaan lokal, diantaranya Kerajaan Beru, Kerajaan Tanete, Kerajaan Sopeng Riaja, dan Kerajaan Nepo, atau Kerajaan Malusetasi. Kerajaan Beru diperkirakan berdiri pada tahun 1311 Masehi, dengan rajanya yang pertama bernama Lasarewo. Ia adalah putra manurung Ngeri Jangang-Jangange. Nama kerajaan ini kemudian menjadi nama Kabupaten Baru saat ini. Berdasarkan sejarah singkat kerajaan di Sulawesi Selatan, terdapat 27 orang yang pernah berkuasa di Kerajaan Beru, diantaranya Lasarewo tahun 1311 sampai tahun 1336. Peta Cakyawo tahun 1336 sampai tahun 1361, Matinrori Daung Lesang tahun 1361 sampai tahun 1381, Matinrori Data tahun 1381 sampai tahun 1301, Matinrori Bulu tahun 1401 sampai tahun 1426, Matinrori Lamuru tahun 1426 sampai tahun 1451, Matinrori Ajuarai tahun 1451 sampai tahun 1476, Daeng Mairo tahun 1476 sampai tahun 1501, Matinrori Duajena tahun 1501 sampai tahun 1526, Matinrori Copobulu tahun 1526 sampai tahun 1551, Matinrori Kasuarang tahun 1551 sampai tahun 1576, Matinrori Laleng Beru tahun 1576 sampai tahun 1601, Toriwet Taeri Bampah tahun 1621 sampai tahun 1626, adik dari Toriwet Taeri Bampah tahun 1626 sampai tahun 1651, Matinrori Barugana tahun 1651 sampai tahun 1676, Weh Limpo Daeng Manurung tahun 1676 sampai tahun 1701, Lama Loai tahun 1701 sampai tahun 1726, Irakiah Karaeng Agang Jene tahun 1726 sampai tahun 1751, Lato Apa tahun 1751 sampai tahun 1776, Toa Pasawe tahun 1776 sampai tahun 1815, Topatari Sumangeruka tahun 1815 sampai tahun 1836, Tenripada Siti Aisyah Karaeng Baineah Matinroeri Goa tahun 1836 sampai tahun 1887,
Batari Toja Karaeng Lakiung, tahun 1888 sampai tahun 1908, I Jonjo Kalimulah Karaeng Mangepe, tahun 1908 sampai tahun 1955, kemudian La Sadopoto, selanjutnya Saribanong Karaeng Tanete, dan Muhtar Sumangeruka Karaeng Mangepe. Selanjutnya Kerajaan Sopeng Riaja, diperkirakan berdiri pada tahun 1500, dengan rajanya yang pertama bernama Lama Taeso. Belum diperoleh catatan dan informasi yang pernah berkuasa di kerajaan ini, selain Lama Taeso. Kemudian Kerajaan Tanete diperkirakan berdiri pada tahun 1552, dengan rajanya yang pertama bernama Datu Golai. Awalnya Kerajaan Tanete bernama Kerajaan Agang Nionjo, kemudian pada tahun 1597 berganti nama menjadi Kerajaan Tanete pada masa pemerintahan Tomaburu Limanah. Adapun yang pernah berkuasa di Kerajaan Tanete diantaranya Datu Golai tahun 1552 sampai tahun 1564, Mapangara Wampange tahun 1565 sampai tahun 1568, Matinro Riboko Juruna tahun 1568 sampai tahun 1573, Datu Ngaseng tahun 1573 sampai tahun 1585, Daeng Majanang tahun 1585 sampai tahun 1589, Torijalo Riadenena tahun 1589 sampai tahun 1593, Daeng Sanjay tahun 1593 sampai tahun 1597, Tomaburu Limanah tahun 1597 sampai tahun 1603, Peta Palaselase Peta Sugi tahun 1603 sampai tahun 1625, Matinro Ribuliana tahun 1625 sampai tahun 1666, Daeng Matulung tahun 1666 sampai tahun 1667, Lama Pajanci Daeng Matajang tahun 1667 sampai tahun 1690, Lapa Teke tahun 1690 sampai tahun 1733, La Odang Riung Daeng Matinring, Matinro Rimusuna tahun 1733 sampai tahun 1744, W Tenri Leleang tahun 1744 sampai tahun 1750, La Madusila tahun 1750 sampai tahun 1806, La Patau tahun 1806 sampai tahun 1824, Daeng Tenisanga tahun 1824 sampai tahun 1829, La Patau periode kedua tahun 1829 sampai tahun 1840, La Rumpang Megah Dulung Lamuru tahun 1840 sampai tahun 1855, W Tenri Ole Siti Aisyah tahun 1855 sampai tahun 1910, W Pancaitana Bunga Wali tahun 1910 sampai tahun 1919, W Pateketana tahun 1919 sampai tahun 1928, Andi Baso tahun 1928 sampai tahun 1950, dan Andi Iskandar Unro tahun 1950 sampai tahun 1960. Kemudian Kerajaan Nepo atau Kerajaan Malusetasi diperkirakan berdiri pada tahun 1565,
dengan rajanya yang pertama bernama Basotungke. Setelah Belanda menguasai Sulawesi Selatan, Kerajaan Nepo berubah menjadi Konfederasi Malusetasi pada masa pemerintahan I Simatana tahun 1906. Adapun yang pernah berkuasa di Kerajaan Nepo, Malusetasi diantaranya Basotungke, Puang Pitue, Arung Patapulo, Arung Labongo, Arung Itimang Ratu, Arung La Makaraka, Arung La Pasampoi, Arung La Pabiseang, Arung La Ipung, Arung La Solong, Arung Laicah, Arung I Mesang, Arung I Simatana, Arung Singkeruruka, Arung I Makung, dan Arung La Calo. Kerajaan baru, salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan yang berdiri, bukan di bawah taklukan kerajaan-kerajaan adikuasa seperti Bone, Luwu, dan Goa, tetapi merupakan kerajaan yang berdiri secara otonom, yang memerintah di bawah kaki sendiri, di mana pemimpinnya bergelar Arung. Sementara itu, agama Islam masuk di Kabupaten Baru bermula di Kerajaan Tanete, pada masa pemerintahan Laponci Peta Palaselasee, atau Peta Sugieh, yang memerintah tahun 1603 sampai tahun 1625. Pengislaman dilakukan oleh Datuk Ribandang, yang dibantu oleh seorang ulama, yang bernama Lawaru Daeng Matepu. Setelah Islam menjadi agama resmi kerajaan, kemudian dibentuk perangkat sara, atau jabatan struktural dalam bidang sara, yaitu Kadi, Bilal, Kate atau Hatib, dan Doja. Pada zaman Hindia Belanda, pengadilan mulai dikenal oleh masyarakat Islam, dengan nama Mahkamah Syariah. Tiap-tiap kerajaan mengangkat seorang Kadi, yang bertugas mengurus tentang agama dan pernikahan, serta memimpin sidang, di wilayah kewenangan masing-masing. Kadi Kerajaan Tanete pada tahun 1603, bernama Lawaru Daeng Matepu, dengan wilayah kewenangan meliputi Tanete Rilau dan Tanete Riaja. Sementara itu, Kadi Kerajaan Beru pada tahun 1906, bernama Haji Jamaluddin. Kemudian, Kadi Balusu dan Kiru-Kiru, Sopeng Riaja pada tahun 1920, bernama Puang Coah. Sementara Kadi Kerajaan Nepo, Malusetasi pada tahun 1928, bernama Haji Tabrang. Pada tanggal 15 Juli tahun 1824, pasukan Kenil Belanda, yang dipimpin Hubert Joseph, Jean Lambert, de Stuers mendarat di Kerajaan Tanete. Angkatan Laut Belanda yang dikomandoi Letnan Buys, menggempur Kerajaan Tanete dari laut. Meskipun rakyat Tanete di bawah pimpinan Lapatau melakukan perlawanan, namun akhirnya memilih menyerah karena persenjataan yang tidak seimbang. Sehingga sejak itu Kerajaan Tanete, Beru, Sopeng Riaja, dan Nepo, Malusetasi dikuasai oleh Belanda. Sejak itu pula tidak pernah mengangkat senjata, memilih sikap kooperatif dengan kolonial Belanda. Dalam perkembangannya, pada tahun 1908, dalam pemerintahan Raja Baru Kalimula Jonjong Karaeng Lembang Parang, pemerintah Belanda membentuk Afdeling Parepare, di mana seluruh wilayah baru menjadi bagian dari Afdeling Parepare, yang disebut Onder Afdeling Baru yang berpusat di ibu kota kerajaan baru, yaitu Sumpang Binangai. Dengan demikian, sejak itu Kerajaan Baru merupakan kawasan bagi kolonial Belanda yang strategis, sebagai pusat administrasi pemerintahan Onder Afdeling. Afdeling Parepare dipimpin oleh seorang asisten residen, berkebangsaan Belanda, berkedudukan di Parepare. Sementara Onder Afdeling Baru dipimpin oleh seorang controller, juga berkebangsaan Belanda, berkedudukan di Sumpang Binangai. Controller ini dibantu oleh seorang
yang disebut Tuan Petoro, yang berasal dari bangsa Belanda dan pribumi. Sebagai aspiran controller Belanda, Tuan Petoro biasa juga bertugas sebagai pengawas dalam pembangunan infrastruktur di wilayah kekuasaan Belanda. Pada tanggal 9 September tahun 1945, Lasada Poto yang merupakan putra Karaeng Lembang Parang, diangkat menjadi raja baru untuk menggantikan ayahnya. Kemudian pada tahun 1947, Lasada Poto digantikan oleh Sahari Banong Arung Tanete. Pada tahun 1948, dalam masa kekuasaan Sahari Banong Arung Tanete, kerajaan baru berubah menjadi Swapraja, yang dijabat oleh Abdul Latif Daeng Mas Siki, yang menjabat sampai tahun 1949. Dengan demikian, kerajaan baru berakhir pada tahun 1948, dan berganti menjadi Swapraja baru. Selanjutnya, Kepala Swapraja baru, Abdul Latif Daeng Mas Siki, digantikan oleh Pato Toreng. Kemudian dilanjutkan oleh Sahari Banong Arung Tanete. Setelah itu, Sahari Banong Arung Tanete digantikan oleh Muhtar Sumangeruka Karaeng Mangepe sebagai Kepala Swapraja baru. Sementara itu, pada tanggal 20 Januari tahun 1947, terjadi peristiwa penting di wilayah baru, di mana seluruh kelaskaran di Sulawesi Selatan berkumpul di Desa Paceke, Kecamatan Sopeng Riaja. Pertemuan besar itu disebut Konferensi Paceke. Konferensi dipimpin oleh putra-putra baru, diantaranya Andi Matalata dan Muhammad Saleh Lahade, serta Lanaka. Dalam konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan untuk menghadapi tentara Kenil Belanda. Melalui konferensi Paceke, akhirnya berhasil membentuk Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi, atau TRIPS Divisi Hasanuddin. Pada masa ini, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemuda pejuang dari Baru tidak tinggal diam. Pemuda Baru membentuk kelaskaran seperti Gerakan Pemuda Tanete, dan Kesatuan Rakyat Indonesia Sopeng Riaja, atau KRIS. Pada tahun 1959, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi, maka pada tanggal 20 Februari tahun 1960, dibentuklah daerah tingkat 2 Kabupaten Baru, dengan ibu kota baru, yang wilayahnya meliputi seluruh bekas Onder Afdeling Baru. Selanjutnya, mengangkat kepala daerah baru yang pertama, Haji Lanaka, yang memerintah dalam tahun 1960 sampai tahun 1965. Kabupaten Baru dikenal banyak menghasilkan tokoh-tokoh terkenal seperti Andi Matalata, Muhammad Saleh Lahade, Lanaka, Andi Aziz, Andi Meriam Matalata, dan sejumlah tokoh lainnya. Bahkan salah seorang tokoh budaya dari Tanete Baru, yang mendunia, yaitu Coli Pujie, Retna Kencana Coli Pujie, Arung Pancana Toa, Matinro Ritu Cae, adalah Srikandi Bugis kelahiran Tanete Baru, tahun 1812. Perempuan hebat itu, dikenal sebagai pengarang dan penulis. Beliau yang menulis sejarah Tanete, Sure Baweng, dan Latoa, serta penyunting naskah Lontara Bugis kuno. Itulah lintas kilasan Kabupaten Baru, yang dikutip dari berbagai sumber. Jika terdapat keterangan yang tidak tepat, harap disempurnakan. Terima kasih.